Prof sudah siap? Ya, kita sudah live. Ya, sudah live, silakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya, teman-teman yang ada di Facebook Bung Hatta Award. Pada kesempatan siang ini, kita kembali lagi dalam diskusi, tapi kali ini bentuknya adalah kuliah umum, dan di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH. Beliau akan memberikan kuliah umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau hari kelahiran ke 118 tahun Bung Hatta. Jadi tepat hari ini tanggal 12 Agustus 118 tahun yang lalu Bung Hatta lahir di Fort de Kock atau yang saat ini kita kenal Bukit Tinggi. Nah, Profesor Maria akan memberikan kuliah umum dengan topik atau judul makalahnya adalah Pemikiran Hatta tentang Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit profil atau CV dari Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH. Lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 14 Juni 1949. Adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2018. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Profesor Maria adalah guru besar ilmu perundang-undangan di Universitas Indonesia hingga saat ini. Dan beliau merupakan Hakim Konstitusi wanita pertama di Indonesia. Profesor Maria menyelesaikan program sarjana hukum pada tahun 1975, kemudian meneruskan pada jenjang notariat yang diselesaikan pada tahun 1982, pasca sarjana bidang hukum Universitas Indonesia yang diselesaikan pada tahun 97, dan pada tahun 2002 menyelesaikan program doktoralnya di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Beliau juga memperdalam ilmunya dalam bidang teknik perundang-undangan atau legal drafting di Leiden, Belanda, pendidikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, pendidikan legislatif drafting project University of San Francisco School of Law Indonesia Program, pendidikan legislatif drafting Boston University School of Law Amerika Serikat, serta the Residence Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques Boston University School of Law Boston Amerika Serikat. Jadi Profesor Maria mempunyai bidang keilmuan atau pengetahuan yang sangat luas di bidang legislasi dan teknik perundang-undangan. Demikian CV atau profil singkat dari Profesor Maria, dan untuk kuliah umum dengan judul Pemikiran Hatta tentang Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 akan kita mulai. Waktu saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH untuk memberikan kuliah umum di siang hari ini. Silakan Prof. Maria. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih
atas kehormatan dari saya untuk menyampaikan kuliah umum di dalam mimbar ini atas undangan Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award dan sekaligus mengucapkan selamat atas peringatan hari lahir Bapak Koperasi kita Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2020. Dalam webinar yang mengambil tema meneladani Hatta dari hari ini, pemikiran tentang negara, konstitusi, dan anti korupsi sebetulnya suatu tema yang sangat bagus dan bisa menjelaskan sangat luas. Tapi saya akan memberikan kuliah ini dengan pemikiran Hatta tentang ekonomi Pancasila, walaupun saya bukan orang ekonomi, ya, dan pasal 33, ya. Saya akan melihat pada kajian dari segi hukum dan perundang-undangannya. Sebelumnya saya perlu mengingat ke belakang. Jauh sebelum Indonesia masuk dalam Orde Baru dan kemudian era reformasi, maka pada saat itu kita sering mengucapkan istilah Duit Tunggal yang ditujukan kepada kedua pemimpin bangsa Indonesia ini. Istilah itu diajukan atau diberikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang pada waktu itu merupakan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Sehingga setiap kali orang mengatakan duit tunggal, maka yang kita lihat adalah oh itu Soekarno dan Muhammad Hatta, ya. Dan bahkan nama Soekarno dan Hatta ini tercantum jelas dalam pidato proklamasi Indonesia, di mana di sana merupakan suatu, kalau kita sebutkan sebagai suatu akte kelahiran bangsa Indonesia dan negara Indonesia ini sendiri. Di dalam teks proklamasi itu, di bagian bawah dikatakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi kalau kita melihat di sini, maka nama Hatta itu adalah nama yang terpatrikan di dalam proklamasi kita. Tapi selama ini kita kelihatannya abe dengan nama-nama itu. Kita tidak pernah lagi menyebutkan Soekarno-Hatta dengan lengkap, ya. Padahal kalau kita melihat maka dia adalah pahlawan proklamasi kita, ya. Dan bahkan kalau kita melihat kadang-kadang orang menyebutkan kata Soekarno-Hatta itu dilakukan dengan tidak ada rasa hormat pada kedua beliau tersebut. Ya, saya merasa bahwa kalau saya melihat ada papan pengumuman atau papan tanda lalu lintas, di sana ada tulisan tanda panah Bandara Suta. Atau ada para pejabat atau kru TV atau jurnalis yang mengatakan Suta, kita akan ke Bandara Suta. Apakah tidak mudah menyebutkan dengan dua kata tersebut Soekarno-Hatta dengan jelas? Ya, karena memang kalau disingkat, kalau Pak Jokowi mengatakan saya namanya Joko Widodo, disebutnya Jokowi, tapi dari beliau sendiri. Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan SBY karena beliau sendiri yang menyatakan seperti itu. Tapi bagi Soekarno dan Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta, dia adalah pahlawan proklamator kita. Orang yang membawa kita merdeka dalam bahasa ini. Apakah kita tidak merasa tidak enak? Saya kadang-kadang merasa sedih mendengar atau membaca penyebutan dua kata nama itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat, maka kita bisa menyebutkan nama-nama pahlawan yang lain, misalnya Raden Ajeng Kartini, Pangeran Diponegoro, Wage Rudolf Supratman, dengan semua secara lengkap. Bahkan kita menyebutkan dengan nama-nama jalan dengan lengkap. Jatinegara Barat, Pangkalan Jati, ya, kemudian Lapangan Banteng. Kenapa kita bisa menyebutkan itu dengan sangat
panjang dengan seluruhnya disebutkan, tetapi kalau kita menyebutkan nama Soekarno dan Muhammad Hatta, kita menyebutkan dengan Suta saja. Mestinya kita harus mulai lebih mengingat terhadap apa yang telah diberikan oleh Soekarno-Hatta sampai kita menjadi negara yang merdeka ini, ya. Nah, kalau saya mengenang pada Hatta saat ini, maka pemikiran saya selalu melihat langsung pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam kuliah umum ini, saya tidak akan membahas tentang ekonomi Pancasila dari segi ilmu ekonomi. Oleh karena saya tidak mempunyai kemampuan atau pemahaman yang mumpuni dalam hal tersebut. Ya. Nah, tetapi saya akan mengajukan pendapat dari segi hukum yang berkaitan langsung dengan bagaimana pendapat-pendapat orang dan bagaimana konstitusi kita merumuskan tentang pasal 33 itu. Ya. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45, maka berbagai pandangan dari para ahli bidang ekonomi menyebutkan apa yang disebut ekonomi Pancasila. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena keberadaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu tonggak yang menopang seluruh rumusan dalam konstitusi yang berlaku di negara kita sebelum perubahan konstitusi. Itu jelas, karena kita bisa melihat bagaimana cara pembahasan pasal 33 itu, bagaimana Hatta mengukuhkan apa yang harus ada di dalam konstitusi itu, dan kemudian kita melihat bahwa kemudian rumusan ini agak berubah setelah adanya perubahan konstitusi. Nah, saya akan melihat kok nggak ada ya? Kok nggak? Saya nggak bisa ini ya. Tidak bisa apa, Prof? Maaf. Saya tidak bisa membuka ini saya. Saya sudah share screen tapi nggak bisa ya. Oke, baik. Amira, tolong. Oh, tunggu. Saya mesti... Nggak bisa ya? Mungkin jika tidak mungkin kan boleh tolong dikirim saja via WhatsApp. Oke, sebentar. Saya kebetulan tidak. Saya barusan ubah settingnya lagi, mungkin bisa dicoba sekarang. Nggak keluar. Nah, ya. Ya, kalau kita melihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan, maka dirumuskan di sana ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya. Ayat 2-nya dirumuskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita melihat dari segi bagi teman-teman yang mendalami ilmu ekonomi, maka kita bisa melihat pada pidato pengukuhan guru besar luar biasa Bung Hatta di Unpad Bandung tanggal 17 Juli tahun 1967 yang mengangkat topik teori ekonomi, politik ekonomi, dan orde ekonomi. Di sini Bung Hatta menjelaskan bahwa tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama. Maka sistem ilmiah daripada ekonomi
harus mempunyai dasar sosial yang luas. Tidak ada ilmu yang wertfrei atau bebas nilai. Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara, dan paham kemasyarakatan. Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial, serta adat istiadat yang berlaku. Cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moral dan moral, bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi, tidak terlepas dari pandangan hidup Hatta. Ya, ini dikatakan tidak semuanya berpengaruh atas tujuan hidup. Ini tulisan Hatta tahun 1967. Dan pada tahun 1926, Keynes sudah dapat menyatakan bahwa the end of the laissez-faire atau ekonomi berangsur-angsur melangkah ke jurusan ordering. Ekonomi itu diatur. Ini dikemukakan oleh Hatta pada pidato pengukuhan Purna Bakti di Unpad. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita bisa melihat sebetulnya apa sih yang dikehendaki oleh Hatta. Hatta menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi sosialis Indonesia, ya. Dan apa yang dimaksud dengan sosialis Indonesia itu adalah sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama, karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antar sesama manusia dalam pergaulan hidup. Orang terdorong ke sosialisme. Sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari Marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat Revolusi Oktober di Rusia tahun 1917. Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan jajahan, sehingga terpikat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme. Para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri, yang terdapat dalam masyarakat desa yang kecil, yang bersifat kolektif. Jadi di sini Bung Hatta sudah menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan sosialisme Hatta. Kita melihat di sini pendapat Hatta tentang bagaimana perekonomian kita. Kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh Mubiarto. Nah, Mubiarto sebagai pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, dia juga menyatakan, ini saya kutip dari satu buku, dari buku itu namanya Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi, itu judul makalah Mubiarto. Bukunya adalah Pancasila sebagai Ideologi. Buku ini dikeluarkan oleh BP7 Pusat, ya. Dulu masih ada BP7 Pusat, ya, pada waktu Orde Baru. Nah, Mubiarto menyatakan bahwa memang setiap masyarakat mempunyai atau menganut sistem nilai tertentu, yaitu sistem preferensi yang dianggap disepakati oleh seluruh masyarakat, di seluruh anggota masyarakat. Tanpa sistem nilai tertentu, tidak akan ada kebudayaan dan sistem peradaban tertentu. Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan dapat bertahan sebagai satu bangsa adalah karena memiliki sistem nilai. Sistem nilai atau falsafah dasar bangsa Indonesia yang kini sudah menjadi ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah disepakati menjadi falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka ia menjadi moral kehidupan bangsa, menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang-bidang sosial, budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan hankam. Nah, ini yang dikemukakan oleh Mubiarto. Jadi Mubiarto juga mengatakan bahwa ada suatu nilai-nilai luhur kita
yang perlu kita sepakati. Nilai luhur itu adalah Pancasila. Nah, kita akan melihat apa yang dimaksud Pancasila nantinya. Ya, selanjutnya Mubiarto juga menyatakan bahwa etika ekonomi Pancasila bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 33 sebagai sistem ekonomi kekeluargaan, dan pada Pancasila sebagai pedoman etik yang memberikan semangat dan gerak pembangunan nasional. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa Mubiarto menyatakan bahwa kalau kita menyebutkan ekonomi Pancasila, karena sistem ekonomi kita kekeluargaan dan Pancasila itu merupakan sebagai pedoman etik. Nah, kita bisa melihat sekarang orang mulai ribut mengenai Pancasila. Beberapa waktu yang lalu kita disibukkan dengan pendapat-pendapat, dengan demo-demo yang menentang adanya RU tentang haluan ideologi Pancasila, ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, ini berbeda. Etika ekonomi Pancasila itu dari Pancasila. Nah, bagaimana kita akan melihat seperti ini, ya? Kalau kita melihat hal itu, maka kita nanti akan melihat bagaimana sebetulnya kajian-kajian itu yang harus kita lihat. Jadi kalau Mubiarto menyatakan Pancasila itu merupakan juga pedoman etik dalam ekonomi bangsa ini, dan juga sistem yang dianut oleh pasal 33 itu adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Nah, kita bisa melihat di sini banyak hal atau berbagai hal dapat dikemukakan oleh beberapa pakar, ya. Tetapi pada intinya mereka mengatakan ada suatu istilah ekonomi Pancasila. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau ini Pak Mubiarto, kita bisa melihat pada pendapat Emil Salim. Pak Emil Salim menyatakan di dalam usaha-usaha membina sistem ekonomi yang khas bagi Indonesia, kiranya sebaiknya kita berpegang pada pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33, dan pasal 34. Maka begitulah secara sederhana sistem ekonomi Pancasila. Jadi ini sudah kita melihat pada beberapa pendapat di mana pendapat-pendapat itu selalu mengatakan bahwa kalau kita mau melihat pada ekonomi, maka kita pakai ekonomi Pancasila, ya. Nah, jadi kita bisa melihat ekonomi Pancasila itu rupanya sesudah dikemukakan dan dituliskan dalam pasal 33, orang menganggap pasal 33 harus sesuai dengan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Karena kalau kita melihat, maka pembukaan adalah merupakan suatu pedoman bagi pembentukan pasal-pasal di bawahnya. Pedoman pembentukan naskah dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang kita melihat Pak Emil Salim juga menyatakan sistem ekonomi itu bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut suatu negara. Sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan dengan sistem ekonomi Pancasila, sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kita sudah bisa melihat bahwa Mubiarto, Emil Salim sudah mengatakan ekonomi kita sebut dengan ekonomi Pancasila. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana dengan pendapat Profesor Sri Edi Swasono. Ya, Prof. Edi Swasono menyatakan dalam bukunya Mutualism and Brotherhood, Dimensi Moral Ekonomi Konstitusi Kita, dia menyebutkan seperti ini. Sistem ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasar pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila. Dia menyebutkan ada 5. Ya. Pertama,
Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme. Manusia beragama melaksanakan tuntunan agama berkat iman sebagai hidayah Allah. Ya. Yang kedua dikatakan kemanusiaan atau kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab. Tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun usaha ekonomi ribawi. Nah, ini yang kedua dari Sri Edi Sasono. Yang ketiga dikatakan persatuan Indonesia berdasarkan sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, bekerja sama, tidak saling mematikan. Dan yang keempat, kerakyatan Indonesia atau kerakyatan berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai sokong guru, perekonomian nasional. Nah, dan yang keempat, dikemukakan bahwa keadilan sosial secara menyeluruh atau kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan dan berkemakmuran. Kalau kita melihat kelima ini sudah mencerminkan bahwa inilah yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Ya. Dan kalau kita melihat pada pendapatnya Bintoro Cokro Amijoyo, dia menyatakan bahwa pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila harus diletakkan dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Ia merupakan bagian integral daripada usaha pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun Hamkamnas. Jadi kita bisa melihat beberapa pendapat yang menyatakan perekonomian kita adalah berdasarkan pada Pancasila yang terkandung sebagai norma dasar negara kita. Nah, selanjutnya saya kemukakan, saya menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersumber dan berdasar pada Pancasila, baik sebagai norma fundamental negara atau disebut sebagai sat fundamental norm, ataupun sebagai cipta hukum, sebagai res ide, sebagai bintang pemandu. Ekonomi Pancasila telah terumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang merupakan sokong guru dari konstitusi dan perekonomian kita. Tanpa penjelasannya, kita tidak dapat memaknai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara sempurna. Sehingga tanpa pencabutan secara tegas, penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tetap mempunyai daya laku, suatu validity, dan tetap mempunyai daya guna atau efikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan negara yang sejahtera. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka jelas bahwa para ahli menganggap bahwa ekonomi kita haruslah sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 45 yang sebetulnya dia merupakan juga penjelasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, permasalahannya adalah bagaimana sekarang kita menyikapi sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, apakah kita perlu menyikapi apakah perekonomian kita ini sesuai dengan Pancasila lagi atau tidak? Nah, disinilah kita selalu dibenturkan pada pendapat-pendapat bagi berbagai pihak, di mana kemudian orang mengatakan, apakah kita masih mempunyai Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai dengan pasal 33 yang dianut oleh Muhammad Hatta? Apakah pasal 33 kita masih cocok dengan apa yang difahami oleh Hatta? Nah, hal-hal inilah yang kemudian sebetulnya perlu kita gali kembali, ya. Dan kita melihat pasal 33 Undang-Undang Dasar setelah perubahan. Di sini dikatakan pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak
ada perubahan. Tapi permasalahannya adalah dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu ditambahkan 2 ayat baru. Ayat itu menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada waktu pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar ini, kita melihat bahwa ada perubahan, ada norma yang diajukan oleh para pembentuk perubahan konstitusi. Pada waktu itu ada tim ahli lebih dahulu, para pakar itu, dan kemudian begitu membahas tentang pasal 33, terjadi suatu perbedaan pendapat antara para ahli yang lain dengan Profesor Mubiarto. Sehingga akhirnya Profesor Mubiarto dia mundur dari tim ahli tersebut. Nah, tapi kemudian akhirnya pasal 33 ini kemudian disetujui, tapi dalam persetujuan itu ada pendapat yang dimasukkan, yang dianggap itu bisa melunakkan atau bisa mencerminkan pendapat Hatta secara keseluruhan, yang ini diajukan oleh Profesor C. Edi Sasono, di mana di dalam ayat 4 ini kemudian ditambahkan kata berkeadilan. Jadi efisiensi berkeadilan. Itu kalau tidak salah, saya pada waktu itu melihat bagaimana pasal 33 ayat 4 ini dibahas secara sangat lama, dan kemudian menyebabkan Prof. Mubiarto mundur, tapi kemudian ada kata berkeadilan, efisiensi berkeadilan ini yang rupanya kemudian disepakati orang, walaupun Prof. Mubiarto dia mengatakan tidak, saya tidak akan mengubah pasal 33 ini. Nah, kemudian selain itu juga ada ayat 5, di mana ayat 5 ini menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, pasal 33 yang lalu tidak ada kata bahwa ketentuan ini diatur dalam undang-undang. Apakah ini menjadi suatu permasalahan? Tentu ada permasalahan kalau ada pasal-pasal atau ayat tambahan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar, maka kita akan melihat apakah betul yang dimaknai itu sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Karena kita harus melihat di sini pasal 33 itu hakikat dan maknanya itu diajukan oleh Hatta dengan begitu lugas dalam pembentukan Undang-Undang Dasar pertama kali itu. Nah, selain ini kita bisa melihat bahwa ada aturan tambahan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan, di mana di sini dikatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, ayat 4 dan ayat 5 ini diajukan dalam perubahan yang keempat. Kalau di sini ada bintang 4, itu artinya dia dirumuskan pada perubahan yang keempat. Sehingga kita bisa melihat bahwa perubahan pasal 33 itu memang perubahan yang betul-betul harus dicermati. Karena itu menjadi soko guru bagi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ini sebetulnya. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat bagaimana kita menyikapi perubahan Undang-Undang Dasar ini dengan adanya aturan tambahan pasal 2 Undang-Undang Dasar ini. Kalau kita melihat pada aturan tambahan ini, kita akan menanyakan, apakah betul bahwa dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini, setelah diubah untuk keempat kalinya, maka penjelasan itu sudah hilang. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini. Kalau kita lihat pada aturan tambahan pasal 2 ini,
Dia mengatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, berarti sebelumnya namanya Undang-Undang Dasar, ya. Tapi dengan perubahan ini namanya menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi ini ada perbedaan, ya. Kalau Undang-Undang Dasar yang lama, maka di sana ada pembukaan, ada batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasannya. Dan perlu kita ketahui bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar itu juga pertama kali masuk dalam Berita Negara, kemudian dalam Tab 20 MPRS tahun 66, kemudian dalam Dekret Presiden 5 Juli 59, dan pada waktu MPR akan membahas perubahan Undang-Undang Dasar, maka MPR bersepakat bahwa yang diubah adalah Undang-Undang Dasar yang dicantumkan dalam Dekret Presiden 5 Juli 59. Berarti di sini pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan sekaligus penjelasannya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar kita yang saat ini, ya, kita bisa melihat Undang-Undang Dasar 45 yang dalam satu naskah. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Dasar yang dalam satu naskah itu pernah ditetapkan atau tidak oleh MPR, ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat di sini, apakah kesepakatan MPR pada waktu dia akan mengubah Undang-Undang Dasar? Pada waktu MPR mau mengubah Undang-Undang Dasar, dia menyatakan adanya 5 kesepakatan. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaannya tetap. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu tetap, ya. Pembukaan tetap, NKRI tetap, walaupun itu masuk dalam pasal 39 akhir, ya, ayat yang terakhir. 3, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Ya. Ya, memperkuat presidensialnya kelihatannya iya ya, presidennya dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dia hanya bisa diturunkan kalau dia melanggar konstitusi itu, walaupun kalau kita melihat sekarang sistem parlementernya juga terlihat jelas juga, ya. 4, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, perubahan dilakukan secara adendum. Apa yang dimaksud dengan adendum? Kalau kita membuat perubahan dengan cara adendum, maka peraturan yang pertama kali tidak diapa-apakan, tidak diubah, tidak ditambah, tidak dikurangi, ya, dia tetap ada, dan kemudian setelah itu dilampirkan adendum-adendum itu, perubahan-perubahan itu. Dan kalau kita melihat pada perubahan kita yang 4 kali itu, maka 4-4-nya diletakkan dalam lembaran negara Republik Indonesia secara sendiri-sendiri. Ya, kenapa diletakkan dalam lembaran negara? Karena ini waktu itu rumusan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perubahan Undang-Undang Dasar diundangkan dalam lembaran negara. Maka ada lembaran negara untuk perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Tapi Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dalam satu kesatuan tidak pernah ada. Ya, karena apa? Karena juga memang MPR belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar perubahan ini dalam satu kesatuan utuh. Ya, karena apa? Karena ada pasal-pasal yang lama, pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang tidak diubah. Kalau kita melihat, dulu ada 37 pasal, tapi sekarang perubahan itu ada 73 pasal. Banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang namanya, kalau kita mengubah suatu peraturan, maka dikatakan bahwa perubahan itu tidak boleh lebih dari 50% materi yang diatur. Substansinya nggak boleh lebih.
Kalau kita melihat dari 37 pasal menjadi 73 pasal, ya. Tidak boleh mengubah sistematika, ya. Sistematikanya dalam perubahan undang-undang dasar tidak berubah, tapi ada pasal-pasal tambahan, misalnya pasal 28A sampai 28J. Nah, pasalnya masih 28, tapi ada tambahan huruf A, B, C, D sampai J, ya. Kemudian juga di sana harusnya dikatakan bahwa prinsip dasarnya tidak boleh berubah. Nah, kita bisa melihat bahwa perubahan undang-undang dasar ini banyak prinsip dasar yang sudah berubah. Kalau dulu MPR itu yang memilih presiden dan wakil presiden, maka sekarang MPR itu tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan MPR hanya melantiknya. Nah, jadi kita bisa melihat situ. Dulu MPR membuat GBHN, garis-garis besar haluan negara untuk presiden, tapi sekarang tidak ada lagi garis-garis besar haluan negara. Karena apa? Dia hanya melantik. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat seperti ini. Dan kalau kita melihat lagi, apakah eksistensi penjelasan itu setelah perubahan undang-undang dasar masih ada atau tidak? Kalau kita melihat pada buku-buku tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh MPR, maka di sana dalam buku itu MPR kemudian selalu menyebutkan di dalam sesudah judul Undang-Undang Dasar 1945 gitu, dia menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar itu dinyatakan belum merupakan belum ditetapkan. Artinya Undang-Undang Dasar yang sudah 4 kali diubah itu secara keseluruhan belum ditetapkan oleh MPR. Di dalam buku-buku itu, buku-buku yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal MPR, yang isinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam satu naskah, pasti diberi catatan di sana. Catatannya adalah, Risalah Rapat Paripurna kelima Sidang Tahunan MPR tahun 2002, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa opini. Apa artinya di sini? Artinya adalah bahwa Undang-Undang Dasar setelah diubah 4 kali ini dalam satu kesatuan belum pernah ditetapkan oleh MPR sebagai Undang-Undang Dasar dalam satu naskah. Ya, kompilasi yang ada ini adalah dibentuk oleh Sekretaris Jenderal MPR RI untuk memudahkan orang melihat bagaimana kalau Undang-Undang Dasar yang asli dengan 4 kali perubahan itu dijadikan satu. Karena kalau kita melihat di sana, maka kita bisa melihat ada hal-hal yang paling mendasar. Dan kalau kita melihat pada kajian atau kesepakatan MPR, dikatakan dilakukan perubahan ini dengan cara addendum. Maka kalau addendum, maka yang pertama yang asli tidak diapa-apakan, tidak dikutik-kutik, tapi addendumnya kita lampirkan. Kita bisa melihat addendum yang ada dalam konstitusi Amerika, karena dia hanya menambahkan beberapa dan kemudian dijadikan satu, tidak mengubah yang lain. Nah, jadi ini yang kemudian kita melihat, apakah betul kalau gitu? Kalau kita menganggap bahwa dikatakan tadi pasal norma-norma dalam penjelasan masuk di dalam pasal-pasal, kenyataannya adalah apakah betul norma-norma yang ada dalam penjelasan itu masuk dalam pasal-pasal? Kalau kita melihat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar, penjelasannya, maka di sana dikatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang-seorang.
Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Ini salah satu hal-hal, rumusannya dalam penjelasan ini memang bukan normatif, karena pada waktu belum tahu kita baru merdeka dan kemudian para pembentuk undang-undang dasar merangkumnya saja dari sidang-sidang yang dilaksanakan, kemudian rumusannya tidak normatif. Bukan ini harus ini dilarang, ini wajib ini, tapi seperti kalimat mengalir saja. Jadi permasalahannya sekarang adalah apakah kemudian dalam berdasarkan aturan tambahan pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 ini, kemudian kita melihat Undang-Undang Dasar kita ini hanya yang ada dalam satu naskah itu, tanpa penjelasannya. Nah, ini yang kita bisa melihat. Dari segi perundang-undangan, dari segi hukum, kalau kita akan mencabut satu pasal, satu norma, atau kita mengganti, maka kita harus menyatakan secara tegas. Pasal ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ya. Apalagi mengubah saja harus dinyatakan pasal ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Apalagi kalau itu mencabut dan mentiadakan. Jadi kalau kita menganggap bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar itu tidak berlaku lagi, maka mestinya aturan tambahan pasal 2 ini harus menyatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya, serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Nah, tapi aturan tambahan pasal 2 ini tidak menyebutkan pencabutan itu. Sehingga banyak pihak mengatakan, jadi pasal-pasalnya masih berlaku atau tidak? Kita harus melihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 ada pasal-pasal yang sangat penting dan itu tidak diubah. Pasal 5 ayat 2 misalnya. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan pasalnya dikatakan pasal 5 ayat 2 itu sebagai suatu pouvoir réglementaire. Kewenangan Presiden untuk membuat aturan lebih lanjut dari peraturan pemerintah tersebut. Ya. Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Itu tidak berubah. Juga pasal 22 Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di sana dikatakan ayat 1-nya, dalam hal ehwal kegentingan yang maksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat 2-nya, peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dan ayat 3, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Nah, pasal 22 ini banyak penjelasannya. Penjelasannya menyatakan bahwa pasal 22 itu merupakan suatu not for ordering sreh presiden. Hak presiden dalam keadaan hukum tata negara kita genting. Kita perlu membentuk undang-undang tapi kita nggak bisa. DPR-nya reses misalnya. Maka keberadaan penjelasan Undang-Undang Dasar ini yang menyatakan kekuatan peraturan pemerintah ini adalah sama dengan kekuatan undang-undang. Itu suatu hal yang tidak bisa dikatakan, oh nggak bisa, Perpu itu bisa di bawah undang-undang. Nggak boleh. Nah, maka kita bisa melihat di sini, kalau kita melihat pada rumusan ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar perubahan ini, dalam pasal 33, maka saya akan menyatakan, jadi kalau demikian, apakah
penjelasan itu memang sudah nggak berlaku. Ya, karena dikatakan kalau dalam hukum, kalau dinyatakan itu harus secara tegas. Ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Begitu. Dan kemudian dengan adanya pasal 33 ayat 4 dan 5, pertanyaan yang muncul adalah, apakah keberadaan ayat 4 tersebut tetap sesuai dengan makna keseluruhan pasal 33 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan? Dalam arti sesuai juga dengan apa yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Karena di sini kita bisa makna dan hakikat ayat 4 ini cocok atau tidak. Ya. Selain itu juga ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa apa yang ada dalam pasal 33 ini, ayat 1, 2, 3, dan 4, itu bisa diatur dalam undang-undang. Nah, permasalahannya adalah apakah kemudian undang-undang yang dibentuk itu kemudian cocok tidak dengan makna pasal 33 sebelum perubahan konstitusi. Nah, saya mengatakan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu juga dipertanyakan, apakah eksistensi pasal 33 itu masih akan tetap sesuai dengan makna atau hakikat yang diajukan oleh Muhammad Hatta, Prof. Mubiarto, Prof. Edi Swasono, Bapak Bintro Cokroamidjoyo, dan sebagainya, Prof. Emil Salim. Apakah masih cocok di sini? Nah, ini kita serahkan. Coba, apakah itu tepat atau tidak? Nah, dan yang terakhir, yang terakhir saya mengajukan suatu pendapat yang perlu kita renungkan dan kita perlu mengkaji benar. Sekarang kita mulai bulan Maret itu sampai sekarang kita dalam era pandemi COVID-19. DPR kita dalam membahas undang-undang tidak bisa konsisten seperti yang biasanya, bertatap muka. Semua anggota DPR, quorum, pemerintah ada hadir di sana dan membahas secara baik, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan para ahli dan saksi yang mungkin dihadirkan di dalam pembahasan pasal-pasal itu, sehingga orang tidak mempermasalahkan itu. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwa proses pembahasan undang-undang itu terkendala dengan adanya pandemi ini. Sehingga kadang-kadang pembahasannya secara daring. Kita bisa melihat, oh DPR-nya secara absensi quorum. Tapi apakah semua juga melihat di depan laptop atau TV ikut pembahasan? Nah, apakah mendengarkan partisipasi masyarakat atau tidak? Nah, itu perlu kita lihat kembali. Oleh karena kalau kita bisa melihat pasal 33, tadi saya mengatakan pasal 33 itu adalah soko gurunya. Ya, harus sesuai dengan Pancasila itu. Sekarang ini orang mulai mempermasalahkan tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kenapa saya kemukakan ini? Karena dalam pembukaannya, dasar hukum mengingatnya, itu yang dirumuskan adalah pasal 20, pasal 21, dan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kaitannya langsung kepada pasal 33, tidak pasal-pasal yang lain. Ya. Pasal 20 itu kenapa pasal 20? Karena pasal 20 itu rancangan undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian kalau sudah bersama disahkan oleh Presiden. Dan pasal 21 itu adalah pasal yang menetapkan atau merumuskan bahwa anggota DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang. Berarti ini undang-undang inisiatif. Tapi pasal yang terakhir, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, berarti ini langsung menyangkut pasal tentang ekonomi Indonesia. Nah, undang-undang ini disahkan pada tanggal 10 Juni 2020 dan juga diundangkan pada tanggal yang sama. Nah, permasalahannya adalah
Kalau kita melihat banyaknya demonstrasi, banyaknya proses, ya kalau dari protes, kalau demonstrasi atau protes, kalau itu hanya melihat pada proses pembentukannya, proses pembahasannya, mungkin kita bisa ya dicuekin saja gitu ya. Dicuekin dalam arti ya biasanya kita kumpul, DPR-nya quorum di tempat, pemerintah ada, tapi sini kan enggak, karena DPR-nya yang hadir ada beberapa, tapi yang lainnya dengan daring ya. Dan ini juga saya pertanyakan, apakah ada perubahan dalam tatip DPR yang menyatakan pembahasan rancangan undang-undang dapat dilaksanakan secara daring? Ya, kalau peraturan tata tertib DPR-nya merumuskan itu, maka memang presiden atau pemerintah dapat ikut membahas rancangan undang-undang itu dengan daring. Karena di sini presidennya yang menundukkan diri pada tatip DPR itu. Karena peraturan tata tertib DPR adalah peraturan intern DPR. Bagaimana cara kerja DPR. Tapi kalau ada pihak lain, pemerintah mau ikut di dalam pembahasan itu, ya pemerintah menundukkan diri pada tatip tersebut. Ini nggak masalah. Jadi secara proses kita melihat ini. Tapi permasalahannya lagi adalah, apakah yang dimasalahkan dalam pasal 33 itu cocok dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar? Atau secara hakikat dan maknanya cocok dengan apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta, Mubiarto, Bintoro Atmojoyo, kemudian Prof. Emil Salim, Prof. Edi Suarsono, cocok atau tidak? Nah, ini yang perlu dikemukakan. Kita akan melihat di sini, karena tadi dikatakan bahwa kalau pasal 33 yang lama hanya 3 pasal, dan kemudian yang terakhir 5 pasal. Dan di sini dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Kalau di dalam pasal 33-nya sudah bermasalah, maka tentunya ayat 5 juga akan bermasalah juga. Nah, tadi kalau ayat 4-nya saya mengatakan, kita pertanyakan pada para ahli itu, apakah ayat 4 ini cocok dengan hakikat dan makna pasal 33 yang dimaksud oleh Muhammad Hatta. Tapi kalau itu cocok, maka pertanyaan yang kemudian adalah, apakah pembentukan undang-undang selanjutnya, seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini, sudah cocok tidak dengan pasal 33 ini, baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan. Nah, ini suatu hal di mana saya menanyakan ini karena banyak pakar-pakar ekonomi, saya tadi sudah mengatakan saya bukan pakar ekonomi dan saya tidak mempunyai kekuasaan atau keahlian yang mumpuni sebagai pakar-pakar ekonomi. Saya hanya melihat dari segi rumusan-rumusan pasal-pasal dalam konstitusi ini. Nah, ini yang perlu kita lihat. Dan selain itu, kita bisa melihat bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, rupanya ada banyak hal yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, ya. Dan dari pengujian-pengujian itu ada beberapa yang dipertanyakan, yang banyak alasan-alasan mengapa mengajukan itu. Tapi antara lain adalah mereka melihat pada proses pembentukannya. Karena dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dikatakan prosesnya bertentangan dengan Pasal 70A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu perubahan Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Karena dalam Pasal 71 itu dikatakan bahwa kalau rancangan undang itu belum selesai dibahas, maka itu dapat di carry over. Jadi dapat dilanjutkan oleh anggota DPR yang kemudian, asalkan dia ditetapkan dalam prolegnas dulu. Nah, mereka mengatakan bahwa prosesnya tidak sesuai dengan Pasal 71A Undang-Undang 15 2019. Kemudian dia mengatakan bahwa ini pembahasannya tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Kita bisa melihat bahwa
dalam Undang-Undang Dasar kita, maka pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu merupakan satu 22D ayat 1 itu DPD mempunyai suatu kewenangan. Di sini dikatakan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, dari pasal 22D ayat 1 ini, undang-undang ini jelas bersangkut paut dengan sumber daya alam. Ya, sumber daya ekonomi, kalau kita melihat pada pengelolaan sumber daya alam, pasti hubungannya juga sumber daya ekonomi lainnya. Nah, tetapi pada saat pembahasan ini, DPD tidak disertakan, tidak diikutsertakan. Dan kemudian juga dikatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik, yaitu merupakan rumusan yang dimasukkan di dalam Undang-Undang 12/2011. Ya. Partisipasi publik itu diatur di sana. Pihak-pihak yang ingin ikut membahas itu dia bisa mengajukan saran-sarannya atau ikut di dalamnya, mendengarkan dan kemudian memberikan masukan pada waktu pembahasan itu. Dan kalau kita melihat dari segi substansi, mungkin dari segi substansi kita bisa melihat apakah apakah undang-undang minerba dan sumber daya batubara, mineral dan batubara itu tepat atau tidak. Karena di sana ada substansi yang kemudian mereka menyebutkan ini jaminan perpanjangan kontrak karya. Rupanya ada rumusan yang berubah di sana dalam pelaksanaan kontrak karya. Juga kemudian tentang pengaturan tentang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, biasa orang menyebutkan dengan PKP 2B, yang sekarang itu dalam undang-undang yang baru ini menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa selain ada perbedaan rumusan pasal 33 sesudah dan sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar Perubahan, maka kita bisa melihat bahwa apakah ayat 4 dan ayat 5 itu menjamin keinginan para pembentuk Undang-Undang Dasar itu, pembentuk Undang-Undang Dasar yang awal ya, belum yang perubahan, itu bisa kemudian tetap bisa sesuai dengan makna atau hakikat pasal 33 sebelum perubahan itu. Nah, ini saya rasa kira-kira yang perlu kita cermati. Jadi kalau kita melihat di sini, maka saya menganggap bahwa alangkah baiknya kalau kita mulai mencoba melihat kembali, ya, apakah pasal 33 yang baru ini cocok atau tidak? Apakah kemudian menghilangkan penjelasan pasal 33 itu menjadi suatu permasalahan yang lain timbul? Dan kemudian bagaimana kita menyikapi perubahan dalam pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 ini dalam proses pembentukan undang-undang selanjutnya. Oleh karena kita bisa melihat, kalau di undang-undangnya kemudian sudah keliru, apalagi kalau dalam konstitusinya sudah keliru, maka ke bawah, ke undang-undang, ke PP, di sana juga bisa keliru. Nah, saya rasa dalam kuliah ini, itulah yang saya ingin kemukakan. Saya tadi mengatakan, karena saya bukan pakar dalam bidang ekonomi, saya mempunyai keahlian dalam melihat pada norma-norma dalam suatu peraturan, maka saya mempertanyakan, apakah menurut pendapat para ahli yang tadi menyatakan bahwa ekonomi Pancasila itu harus sesuai dengan pembukaan. Ekonomi Indonesia itu harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, artinya harus sesuai dengan Pancasila, ya. Nah, maka saya melihat sekarang kasus yang langsung terlihat pada era pandemi ini adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral
dan batu bara. Ini yang dapat saya kemukakan dalam kuliah ini. Semoga yang saya kemukakan dapat diterima dan coba direnungkan, dan kemudian saya juga tentunya menginginkan pendapat dari para ahli yang masih ada, ya kalau sekarang masih ada Prof. Edi Suarsono juga masih ada, Prof. Emil Salim juga masih ada. Bagaimana menyikapi undang-undang ini, apakah kemudian kita menyatakan ini cocok atau tidak, dan selain itu kita juga bisa melihat pada bagaimana nanti putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pengujian undang-undang terhadap berlakunya undang-undang ini. Saya rasa itu yang dapat saya kemukakan dalam kuliah ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, dan selamat siang dan sampai berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Maria untuk pemaparannya yang sangat luar biasa untuk topik realisasi pemikiran Hatta tentang pemikiran Hatta tentang ekonomi Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Prof. Maria sudah menyampaikan banyak sekali mengenai pemikiran orisinil Bung Hatta, dan beberapa kemudian dikembangkan atau dijelaskan lebih lanjut lagi oleh para pakar, terutama para pakar ekonomi. Beberapa sudah disebutkan tadi. Bagaimana proses perubahan khususnya terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dari Undang-Undang Dasar yang awal sampai pada perubahan sampai yang keempat kalinya. Kita masih ada waktu. Saya mempersilakan kepada teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di room ini, bila ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap pemaparan kuliah online yang sudah diberikan oleh Prof. Maria tadi, saya persilakan. Rupanya nggak ada ya, cukup membingungkan. Bapak Ibu, Mas, apakah ada? Sekali lagi nih. Daripada tidak ada, Mas moderator. Oh, siap, Prof. Selamat siang, Bos. Enggak, saya senang ini karena lagi lockdown di rumah, jadi silakan, Prof. Ibu Maria, kan? Nah, ini Ibu Maria, saya melihat kalau kita menafsirkan perkembangan daripada waktu yang ada dan secara sosial, politik, ekonomi, kan, dari pada saat perumusan yang lalu pasal 33, kita kalau selalu mendasarkan pada tafsiran Pak Hatta misalnya sebagai original intent. Nah, bagaimana dengan perkembangan yang terjadi sesudah tafsiran-tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan yang lalu yang mencoba melihat bahwa pasal 33 itu dalam perkembangan sosial politik ekonomi mengalami sedikit perubahan, dalam arti dia juga memasuki pasar secara terbuka begitu dengan investasi dan persaingan, sehingga kelihatannya kalau sepenuhnya original intent itu kita lihat sebagai rujukan adalah pendapat Pak Hatta, bagaimana dengan perkembangan terakhir ini? Ini barangkali itu saja yang saya pikir-pikir dari tadi, kan, untuk bisa menempatkan pasal 33 ini secara relevan dengan perkembangan waktu, karena bagaimanapun beberapa putusan yang lalu tentang listrik, tentang pertambangan dan lain-lain, ada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam hal itu yang menyebutkan olehnya ada suatu perubahan bukan sikap, perubahan keadaan di mana
pasal 33 itu sebenarnya tidak menutup terhadap persaingan maupun investasi yang lain. Saya kurang tahu khususnya tentang, saya belum belajar tentang undang-undang Minerba yang baru ini. Saya kira itu yang keprihatinan kita untuk melihat interpretasi, karena dalam perjalanan waktu kan penyesuaian konstitusi, norma, lembaga, pemikiran maupun bahasa di masa lalu itu sebagaimana sudah terlihat di konstitusi Amerika akan nampak di dalam interpretasi daripada hakim dalam putusan-putusan masalah judicial review tentang konstitusionalitas norma itu. Demikian tambahan saya, Ibu Maria, sekedar supaya jangan sepi kali kan. Iya. Iya. Betul. Saya rasa putusan MK selalu mengatakan bahwa itu tidak langsung tapi diatur. Selalu ada pengaturan. Karena kalau kita melihat dari buku penjabaran pasal 33 Undang-Undang 45 oleh Hatta menyatakan bahwa pasal 33 itu kalau dikuasai negara, itu artinya tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau owner-management, tapi dia bisa disubkan. Jadi Hatta juga tidak menyatakan bahwa tidak boleh sama sekali asing, tetapi bahwa mereka yang menyangkut hajat di orang banyak, listrik itu pasti untuk banyak pihak, pasal 33. Maka di sana yang merupakan public utilities itu diusahakan untuk pemerintah. Kalaupun itu kemudian ada perjanjian dengan pihak asing, maka di sana harus ada, tidak otomatis mereka sendiri, tetapi kemudian harus ada orang Indonesia yang kemudian mendampingi mereka dan kemudian nanti ada alih teknologi. Jadi jangan dilepas saja, itu juga Hatta juga mengatakan seperti itu. Kalau itu ada yang diberikan pada pihak asing, maka jangan diberikan semuanya, tetapi harus ada orang Indonesia dan kemudian itu diberikan jabatan yang sesuai dan nanti pada saatnya dia akan bisa menggantikan itu. Jadi sebetulnya tidak semua tertutup begitu, tetapi bagaimana dalam pengaturan itu kemudian jangan sampai kita hilang semuanya, ya. Khususnya mereka yang pasal 33 yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Walaupun dalam kenyataannya hajat hidup orang banyak itu bisa berkembang. Kalau sekarang ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 itu udara kita juga sebetulnya sudah terkontaminasi semuanya. Jadi itu juga bisa udara menjadi pasal 33 sebetulnya gitu kan. Tapi bagaimana kita kemudian membuat satu bahwa ini hanya di ruangan ini orang boleh tinggal, di ruangan ini orang nggak boleh begitu. Itu kan sesuatu hal yang perlu diatur. Jadi kalau putusan Mahkamah Konstitusi saya rasa karena dia ini pengaturannya, ya. Tidak boleh kemudian semua diserahkan saja, tapi kemudian bagaimana cara pengaturannya sehingga apa yang diinginkan bahwa yang merupakan hajat hidup orang banyak itu tetap masih bisa dimiliki oleh Indonesia. Jangan sampai kemudian semua oleh orang asing. Ini terjadi pada waktu juga Hatta melihat bahwa konsesi-konsesi kehutanan. Misalnya kalau orang mendapatkan konsesi hutan, maka kan dia harus mempunyai kewajiban bahwa kalau satu pohon ditebang, maka dia harus menanam 3 pohon. Nah, dalam kenyataannya sekarang kan tidak. Konsesi hutan itu kalau udangnya ditebang, ya sudah semua ditebang, kemudian banjir. Tidak ada tanaman pohon yang baru. Saya rasa itu Pak Maru Harar. Terima kasih. Mungkin satu lagi Bu Maria, tadi menyangkut apa yang dikatakan peran DPD untuk membahas. Memang ini dalam putusan MK yang lalu kan sudah dinyatakan itu, toh, bahwa dia berhak ikut untuk membahas, tetapi untuk persetujuan tetap bahwa Presiden sama DPR. Tetapi dari segi formil dengan melihat ini saja, Ibu Maria berpendapat Undang-Undang Minerba baru ini sudah harus dibatalkan ini, bukan? Dari segi formil. Kalau kita melihat pada putusan kita kan semua, kalau pembahasan rancangan undang-undang kan harus DPR, DPD, dan pemerintah. Kecuali pada pasal menyetujuinya. Yang menyetujui hanya DPR dan Presiden. Kalau pembahasan harusnya DPD ada. Nah,
Ya, maka itu salah satu yang diajukan salah satu penguji ke MK karena DPD tidak ikut sertakan dan itu menyangkut pasal 22D ayat 1. Itu, Bapak. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih, Bapak. Ini anak-anak muda itulah. Saya yang harusnya ini ke Pak Marwarar. Ah, enggak, ini tempat ini yang anak-anak muda di belakang. Iya. Ada Ibu Halida Hatta. Bapak. Mungkin, Ibu Halida mungkin Hatta Ibu juga di- Halida Hatta mau bergabung menyampaikan sesuatu. Oh iya, bagus sekali tuh. Halo Ibu Halida. Ya, Oh. selamat siang. Ya, Selamat selamat siang. siang. Ibu. Selamat siang. Aduh, saya- Bu Halida. Ibu Profesor Farida, aduh saya senang sekali. Iya. Kebetulan tadi saya Iya. ini hari lahirnya Bung Hatta, jadi Universitas Oh, Betul, ya. Bukit Tinggi juga mengadakan seperti itu, apa namanya bincang tentang Bung Hatta. Tapi kalau mereka karena perpustakaan jadi mengenai buku ya. Lalu dari bicara mengenai buku, akhirnya juga ke UUD 4. Maaf Ibu Halida, suaranya kecil sekali. Suaranya belum bisa. Oke, Halo, sudah. halo, Sudah. halo. Sekarang sudah. 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 Jadi tadi ada di perpustakaan Bukit Tinggi, Bung Hatta, proklamator Bung Hatta juga ditanyakan mengenai UUD 45. Bisa dengar ya? Ya, Pasal 33. betul. Ya. Lah karena saya bukan orang hukum dan bukan orang ekonomi dan hanya berinteraksi dengan ayah, maka saya mengatakan ya yang penting UUD 45 kalau ada ada penafsirannya, yaitu diturunkan ke dalam undang-undang untuk melaksanakan gimana. Yang penting adalah ruhnya itu harus sama. Ruhnya dari pasal 33 UUD 45. Bagaimana undang-undang atau memberlakukan prinsip-prinsip itu memang ruhnya dari undang-undang yang diturunkan itu masih sama. Maka itu saya senang sekali mendengar keterangan dari Ibu Profesor Farida yang begitu jelas ya. Jadi dalam proses, ya saya juga tadi sebutkan UUD 45 pasal 33 yang 18 Agustus 1945 soalnya. Saya merasa bahwa sampai dengan sekarang orang tetap merasa bahwa amanah konstitusi itu tidak sepenuhnya dijalankan. Cuman untuk membahasnya ya memang bagaimana ya tergantung kelompok-kelompok masyarakat di kemudiannya yang mungkin ingin mendapatkan manfaat begitu. Jadi saya senang sekali mendapatkan keterangan dari Profesor Farida pada siang hari ini. Terima kasih banyak dan juga kepada Baca, kepada Mas Mulya ini bisa terselenggara acara ini. Ya. Ibu Prof, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Halida. Ya. Iya. Terima Iya. kasih. Iya, Terima ini kasih. ya. Saya ada satu pendapat Bung Hatta dalam penjabaran pasal 33. Di sini Iya. Bung Hatta menyatakan cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar negeri. Beliau sudah menyebutkan itu. Iya. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Pokoknya modal asing yang bekerja di Indonesia itu membuka kesempatan bekerja bagi pekerja Indonesia sendiri. Daripada mereka hidup menganggur, lebih baik mereka bekerja dengan jaminan hidup yang cukup. Nah, maka di sini dikatakan bahwa asing boleh, tapi dengan pengaturan. Ya, jadi Betul. jangan sampai kemudian dilepas begitu saja. Ya. Jadi sebenarnya Ya, Bung Hatta tidak anti tidak dengan kaku. Iya. Ya, tapi kalau kita Ya, tidak kaku. Iya. Dan memang yang selama saya hidup 24 tahun dengan ayah, ya semangat itu yang saya juga dengar dari ayah. Tapi kalau dari luar orang kira bahwa kalau kaku, kaku sekali, hitam, hitam sekali, putih, putih sekali. Tetapi saya masih ingat bahwa ayah selalu bilang bahwa orang Indonesia harus jadi tambah pintar. Jadi harus ada transfer of technology, bahwa penanaman modal asing itu juga perlu, tenaga asing perlu. Nah waktu itu memang
bicaranya mengenai manajemen di perusahaan, misalnya seperti semen atau apa. Jadi di dalam tingkat manajemen pertama-tama mungkin mereka yang orang asing, tetapi nanti lama-kelamaan orang Indonesia bisa menjadi di tingkat manajemen dan pada suatu waktu bisa menggantikan gitu. Jadi ada transfer of technology begitu. Iya, betul. Iya, itu betul. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya, Terima kasih. Terima kasih, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Interaksinya sangat menarik. Teman-teman, apakah masih ada lagi? Kita memang waktunya sudah mau habis ini. Kalau tidak ada lagi, berarti kita tutup ya. Ada. Oke, silakan Bang. Sadi. Iya, terima kasih moderator. Ini saya berhadapan dengan Ibu yang kebetulan profesor menguji saya pada saat disertasi dulu. Kebahagiaan saya. Dan disertasi saya, Bunda, memang profesor, saya berbicara tentang inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Kasus saya pada saat itu kan memang tentang sumber daya alam, Ibu. Ya. Nah, ini kaitannya dengan Bung Hatta. Kita tentu tadi mendengar dari putri beliau bahwa semangat beliau sebetulnya ruh yang ingin diterapkan itu. Nah, saya kemudian sekarang justru berharap banyak kepada tidak hanya pembentuk undang-undang ketika proses pembahasan 3 lembaga negara itu, kemudian pada saat persetujuan DPR dengan Presiden, tetapi kemudian kepada pilar Mahkamah Konstitusi, Profesor, karena soal batu uji itu semangat pasal 33 tercermin misalnya di semangat gotong royong dan prinsip keadilan sosialnya, itu mestinya memang terus menjadi batu uji bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Sebelum saya, Profesor, itu ada satu angkatan kami 2004 di UI itu menulis juga tentang perekonomian, semangat usaha bersama perekonomian, dan Profesor Sri Edi Swasono menjadi salah seorang pengujinya. Bahkan kalau tidak salah promotornya beliau dari ekonomi. Itu Ibu Eli Ruslina namanya. Ada 16 undang-undang yang kemudian dikaji oleh beliau. Saya kemudian tidak melanjutkan karena kami satu angkatan. Saya khusus di bidang sumber daya alam itu melihat memang banyak norma-norma yang kita menyebutnya keluar dari konteks keadilan sosial gitu. Ke depan saya berpikir bahwa tidak hanya DPR dengan Presiden ketika membahas dan juga partisipasi masyarakat, tetapi juga Mahkamah Konstitusi harus menjadi penjaga gawang terakhir begitu ketika ruh semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kemudian keadilan sosial dari Bung Hatta itu kemudian melenceng dari Undang-Undang Dasar yang sudah kemudian diundangkan atau RUU-nya. Demikian Bunda, bagaimana pandangan itu? Terima kasih. Ya, tentu Pak Otom Rosadi. Iya. Senang sekali bertemu di sini, ya. Iya, Profesor. Iya, memang sekarang banyak yang perlu kita lihat kembali, dan bahkan kemudian karena sekarang itu banyak sekali dalam, kalau kita melihat pada Omnibus Law yang sekarang diajukan, itu kan banyak hal-hal yang menyangkut dengan pasal 33 sebetulnya. Dan bagaimana kalau pembahasannya itu kemudian tidak dilaksanakan secara baik begitu, itu hampir 80 undang-undang dalam satu Omnibus Law itu, ya kan? Dan itu kaitannya dengan pasal 33 kan banyak, undang-undang kehutanan, undang-undang tentang koperasi, undang macam-macam. Jadi memang kita harus lebih tekun melihat pada bagaimana proses kita membuat peraturan perundang-undangan itu, dan kemudian bagaimana kita membuat norma-norma yang betul-betul bisa kita lihat dan tidak keluar dari jalurnya gitu ya. Dan juga
ada suatu permasalahan juga. Kalau tadi dikatakan salah satu pemohon menyatakan untuk pembahasan undang-undang minerba itu tidak mengikuti sertakan DPD misalnya. Memang pasal 22D ayat 1 menyatakan pembahasan rancangan undang-undang itu kalau dalam pasal 20D mestinya DPD keluar, masuk juga begitu. Tapi di sisi lain, saya juga bisa menyatakan bahwa aneh juga ya, suatu undang-undang kita itu menyangkut pasal 22D, maka yang harus membahas itu adalah DPR, DPD, dan presiden sendiri atau pemerintah begitu. Bagi saya itu menurut yang suatu agak aneh, ya. Kalau di Amerika kan Kongres yang membahas, kemudian dikasih ke presidennya, dia mau tanda tangan apa enggak, atau veto begitu. Tapi di Indonesia ini begitu ada pasal 22D, maka kita bisa melihat, oh undang-undang itu dibahas bersama oleh DPR, DPD, oleh presiden. Berarti lembaga yang membahas ini lebih luas daripada yang membahas konstitusi kita sendiri. Karena konstitusi kita itu dibahas hanya oleh anggota DPR dan anggota DPD. Tapi membuat undang-undangnya dibahas oleh 3 lembaga. Nah, jadi di sana memang ada putusan MK waktu itu yang menyatakan apa yang dirumuskan di dalam Undang-Undang 12 Undang-Undang 10 2004, Undang-Undang MD 3 itu ada rumusan-rumusan kalau ada DPR, ada DPD dan pemerintah, kecuali untuk persetujuannya. Tapi memang bagi saya juga kok pembahasannya sudah 3 lembaga itu kok lebih, apakah materinya lebih kompleks, lebih utama daripada konstitusi, karena konstitusi hanya oleh 2 lembaga saja, anggota DPR dan anggota DPD, ya. Tapi itu waktu itu memang undang-undangnya itu yang dibahas, yang dimohonkan banyak sekali, ya. Dan akhirnya putusan memang seperti itu. Tapi dan untuk kalau kita melihat pada Undang-Undang 12 2011 yang diajukan, yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, setelah putusan MK itu maka semua putusan MK itu masuk. Kalau ada DPR, DPD dan presiden, DPR, DPD dan presiden. Tapi kemudian yang edit cetakan yang berikutnya itu footnote yang isinya putusan MK nggak ada lagi. Nah, ini yang mestinya perlu dipertanyakan, ya. Nah, ya, jadi saya melihat dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan ada banyak hal yang perlu disikapi, ya. Semoga kita juga, Pak Otong kan juga dari hukum ekonomi ya, Pak Otong ya. Kita perlu untuk bekerja sama. Makanya tadi saya mengatakan kajian saya aspek ketatanegaraannya, Prof. Oh iya, aspek ketatanegaraannya. Jadi memang kita perlu kemudian bertemu dan kemudian membahas, ya kalau orang mengatakan 2 orang ahli hukum, maka pendapatnya akan lebih dari 3, gitu kan? Tapi nggak masalah, kita bertemu, kita mengajukan pendapat dan kemudian kita apa yang lebih bagus. Kita akan melihat, dan kalau kemudian MPR sekarang sudah mulai melihat perlunya amandemen ke-5 lagi, wah hati-hati juga, harus daripada nanti kita bermasalah, lebih baik kita lihat satu persatu, lebih baik apakah kemudian apa yang harus dirubah atau tidak. Saya rasa itu, Pak Otong. Ya, terima kasih Pak Otong. Baik, Prof. Terima kasih juga Pak Otong sudah memberikan tanggapan tadi. Mungkin ini kita waktunya sudah mau selesai, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita mungkin akan menyudahi ini. Atas nama Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH yang pada hari ini memberikan kuliah umum kepada kita semua dalam rangka memperingati hari lahir Bapak almarhum Muhammad Hatta. 118 tahun yang lalu, tanggal 12 Agustus 1902 beliau lahir. Demikian kuliah umum online memperingati hari lahir Muhammad Hatta pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH dan juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di Zoom dan juga di Facebook Bung Hatta Award. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di
diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, mari. Terima kasih, Ales. Ya, Pak. Kita live ya.